Wasuriyah tentang para habib di Indonesia termasuk keluarga Rasul yang itu terjamin dalam kebenarannya. Kita tidak bisa memastikan, ya. Kita tidak perlu mengingkari juga, ya. Dan kita tidak boleh melakukan pencelaan terhadap kedua orang lain, ya. Tetapi ukuran kebenaran bukan dari apa turunan atau label habib, ya. Siapapun habibnya apabila menyimpang dari Al-Quran Sunnah, itu bukan habib lagi, adalah bagi itu. Kita tidak mencinya karena dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini ada perintah saya sejak SMP mengaji dan bagaimana bisa meningkatkan keimanan. Pertama di antaranya sering baca Adhkar Sabah dan Masa, ya, atau mendengar ayat-ayat terutama adalah surah Al-Baqarah, dan juga sering membaca surah Al-Baqarah tersebut, ya, pagi sore setiap selesai sholat kalau bisa dibaca ayat kursi, ya, setiap selesai sholat baca ayat kursi, pagi sore mau tidur, ya, dibaca ayat kursi tersebut. Nah, mudah-mudahan saja bisa keluar begini tersebut, ya. Ya, dan aku mendengar selalu kalau capek baca Al-Quran bisa saja dengan mendengarkan ayat Al-Quran, itu terutama adalah surah Al-Baqarah atau ayat kursi tersebut. Untuk menguatkan iman, yang pertama adalah menambah ilmu, dan kemudian diiringi ilmu tersebut dengan beramal ibadah. Saya karena selalu lemah apabila melakukan ajakannya. Juga kita jangan patuh kepada jin, tapi kita patuh kepada Allah. Ya, harus kita ingat segala hal yang berkaitan dengan Allah tidak boleh kita ikuti. Kalau sudah bisa menolong saya meruqyah sekarang, meruqyah saya adalah khibrah dari orang-orang biasanya. Ya, anak tidak biasa meruqyah itu, oleh sebab itu karena ini mungkin ada yang biasa sedangkan mengimbangi. Mohon penjelasan, apakah agama Abdul Muthalib Muslimkan beliau atau beragama yang lain? Abdul Muthalib dari itu adalah demikian. Adapun orang tua Rasulullah dalam sebuah sabda beliau menyatakan Abi wa abuka benar. Ini adalah sabda Rasulullah. Jadi jelas. Adapun dalam Abdul Muthalib itu tidak ada nas, dan itu hanya dikatakan al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ini keyakinan para ulama ada menyatakan di antaranya adalah disebutkan bahwa Allah seperti orang yang disuruhnya akan diutus nanti kepada mereka di akhirat. Malaikat seorang rasul jika mereka taat maka dia akan masuk surga, jika dia tidak mematuhinya akan masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk Abu Talib tidak beriman. Itu jelas dalam sebuah hari menyebutkan karena Rasulullah SAW menjadi beriman, dia tidak mau. Karena akhirnya pula alhamdulillah Abdul Muthalib, dan dia terakhir adalah meninggal dalam agama Abdul Muthalib. Di sini juga ada dari kita dari hadis ini menunjukkan bahwa Abdul Muthalib bukan muslim. Karena ada yang perlu ala Abi memiliki Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib sama agamanya dengan Abdul Muthalib, sudah berarti dia tidak muslim. Kalau Abdul Muthalib itu dalam Muhammad al-Rujya, Allah malah mencari dengan nas ini. Tapi kalau Abdul Muthalib itu sudah menerima risalah dan sampai kepadanya ada Rasulullah SAW, jelas dia kafir. Setelah menjadi Nabi atau Rasul, apakah Muhammad masih bekerja berpenghasilan? Kalau tidak bekerja, bagaimana Rasulullah memberi nafkah keluarganya, sedangkan beliau dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah? Beliau mendapat dari harta fai, ya, harta perang. Ini sebenarnya surah Al-Anfal, Al-Khumus namanya, itu bagi Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Khumus. Sebenarnya surah Al-Anfal itu adalah beliau bahkan dari itu, dari harta perang dan fai. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perang Siffin yang melibatkan Ahlul Bait, yaitu Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib? Adapun masalah perang Siffin, perang Jamal, kalau Aisyah dan Ali bin Abi Thalib itu tidak, Aisyah tidak berkehendak untuk memerangi Ali bin Abi Thalib, sebaliknya Ali bin Abi Thalib itu tidak termasuk untuk memerangi Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi di tengah perjalanan dalam hal yang disebutkan oleh para ulama dalam seperti Tarikh bin Kathir dan Hidayah, dan juga kemarin dan seterusnya dalam kita bicara masalah ini, bahwa ketika di tengah perjalanan bertemu antara utusan
kubu ini ada orang-orang fikih, orang-orang yang ingin mencoba kaum muslimin. Di tengah malam mereka melakukan penyerbuan ke masing-masing kelompok. Dari kelompok Ali ada orang munafikin menyerang kelompok Aisyah, dan orang munafikin yang ada di kelompok Aisyah menyerang kelompok Ali, sehingga kaum mukminin yang ada di kelompok Aisyah mengira kelompok Ali berkhianat. Dan sebaliknya dari kelompok Ali mengira kelompok Aisyah berkhianat. Itu saja. Tetapi tidak ada celaan dari Aisyah kepada Ali. Sebaliknya tidak ada celaan dari Ali kepada Aisyah. Apakah Abu Bakar, Umar dan Utsman bisa menjadi ahlul bait karena mereka tetap dirinya adalah mertua dan menantu Rasulullah SAW? Tidak, karena dia tidak haram atasnya sedekah. Ahlul bait tidak boleh menerima sedekah zakat. Bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz memberi uang gaji dari pegawai untuk ahlul bait? Itu gaji beda. Bahkan dalam hadis juga disebutkan. Jadi kalau sedekah kan ada, Aisyah juga punya budak. Orang memberi sedekah kepada budaknya, dan budak itu boleh dimakan kalau budaknya memberi kepada Rasulullah SAW. Boleh. Keluarga Rasulullah bisa menerima hadiah dan gaji keluarga Rasulullah SAW. Boleh hadiah, ya, kemudian apa enggak? Bukan sedekah. Dan khumus itu bagian dari antara pasangan perang. Ada seorang istri yang mengambil harta suaminya tanpa izin. Harta tersebut dipergunakan oleh istri untuk membayar hutang suaminya. Istri melakukan hal tersebut karena suami enggan membayar hutang tersebut karena merasa dirugikan oleh rekan usahanya. Apakah tinjauan istri tersebut dibenarkan? Tindakan istri tersebut dibenarkan dalam tindakan syar'i? Sebetulnya tidak boleh mencuri harta suami, dan dibolehkan karena jika suami tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada istri, tapi mengambil seukurannya saja. Dibolehkan sebagai ulama jika suami tidak. Ada masalah urusan hutang, itu adalah kewajiban suaminya, dan dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan di luar pengetahuan suaminya terhadap harta suaminya. Saya pernah membaca buku karangan Dr. Ali Syariati yang menjelaskan perseteruan antara Fatimah dengan para sahabat yang menguasai tanah padat, yang akhirnya membuat Fatimah marah sehingga ia dan Ali hadap menjauhi sahabat radhiyallahu anhu sehingga kepentingannya tidak diketahui oleh para sahabat. Benarkah cerita tersebut? Itu tidak benar, karena ketika Fatimah minta kepada Abu Bakar Siddiq disebutkan namun Al-Bi'an bukan saudara SAW. Lalu ada kisah dalam Sahih Bukhari itu sendiri ketika Abbas dan Ali bin Abi Thalib pun berselisih tentang hal itu. Lalu Umar mengatakan, aku telah sesungguhnya Abu Bakar telah melakukan hukum Allah terhadap ini, yaitu bahwa warisan Nabi. Dahulu Rasulullah SAW memang memberi makan para keluarga beliau dari kata tidak itu. Dari kemudian, ya, setelah Rasulullah SAW kan tinggal warisan Rasulullah itu sedekah. Nah, masyaallah biarlah Umar, saudara Rasulullah SAW. Nah, itu diketahui oleh Abbas dan juga diketahui oleh Abu Bakar saudara Rasulullah itu diakui. Benar apakah itu enggak? Dan yang melebar, ya kan? Ya sudah. Sekarang saya sudah menyerahkan kepada kalian, lalu mereka berselisih dalam hal itu. Maka Umar kata begitu memberikan. Makanya dan saya telah menyerahkan kepada kalian tentang hukum Allah SWT. Semuanya menerima, tidak ada yang menolak apa yang sebenarnya. Ya, kalau seandainya jadi warisan, itu akan berhaklah Hafsah dan Aisyah, bukan hanya Abbas dan Fatimah saja. Termasuk siapa? Abbas, paman Rasulullah berhak dapat warisan, dan anaknya Fatimah dapat warisan, ya, dan juga istri Rasulullah SAW, Aisyah, Hafsah dan seterusnya mendapat warisan. Jadi kalau dikatakan Abu Bakar kalau hanya masalah pastilah tentulah Abu Bakar setuju juga kalau hanya masalah kekeluargaan, karena juga anaknya Abu Bakar dapat warisan. Tapi itu karena Abu Bakar hanya bicara sesuai dengan dalil, dan itu kata Rasulullah apa yang dikatakan itu adalah
Dan sudah begitu, dan itu didengar oleh semua sahabat. Dan terjadi biasa antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar dengan Umar, biasa saja, tidak ada semacam perjauhan dan lain-lain. Benarkah seorang ahlul bait tidak akan mendapatkan harta warisan dari Rasulullah SAW sehingga harta peninggalan Rasulullah SAW harus diserahkan kepada Baitul Mal seluruhnya? Bukan Baitul Mal, sedekah. Orang Arab sedekah kata Rasulullah SAW, bukan kepada Baitul Mal. Itu ahlul bait yang memang waktu itu yang berhak mewarisi Rasulullah saat itu, istri-istri beliau dan paman beliau serta anak beliau. Buat beliau itu ada Abbas, dan istri beliau ada Aisyah dan seterusnya. Kemudian anak beliau ada Fatimah radhiyallahu anha. Benarkah Imam Mahdi yang muncul kelak di akhir zaman adalah keturunan Rasulullah, dan bagaimana mengenalinya, mengingat sekarang banyak sekali yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan kita wajib berbayat